Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Ninyoman Renayanti SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara akan menampilkan praktek pembelajaran saya yang ketiga pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Tabanan dengan materi aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi WA Group, Google Meet, dan juga Google Classroom. Berikut tayangannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Bu. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, meskipun kita belajarnya masih daring ya. Tidak lupa juga Ibu senantiasa ingatkan selama pandemi ini kalian tetap jaga protokol kesehatannya. Baik, sebelum Ibu mulai, marilah kita dulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Agastya, silakan pimpin doanya Agastya. Teman-teman dan guru, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu lanjut pembelajarannya, silakan kalian dulu absen di link yang Ibu kirimkan di GC maupun di WA Group. Ibu harap di setiap kali pertemuan itu kalian selalu aktif ya dalam hal baik itu bertanya, menjawab maupun berdiskusi di saat diskusi kelompok. Karena keaktifan kalian itu akan dapat poin plus ya. Baik, sebelum kita mulai ke pokok pembelajarannya, alangkah baiknya kita ingat dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada sudah 2 materi. Ada yang mau menyampaikan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Silakan Ibu. Silakan. Oke, baik Dinda. Silakan Dinda. Sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ada lagi yang masih ingat di pertemuan selanjutnya? Kita juga sudah mempelajari jenis-jenis akar persamaan kuadrat dilihat dari nilai diskriminan. Sudah diketahui akar-akarnya, Bu. Oh iya, bagus. Apa yang disampaikan oleh Dinda sama Edwin, materi itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai bagaimana aplikasi atau persamaan kuadrat itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin sudah Ibu lampirkan LKPD-nya di GC. Di sana sudah kalian download nggak semua? Sudah, Bu. Untuk lebih memahami, sekarang kalian cermati, kalian buka bahan ajarnya yang sudah Ibu lampirkan kemarin. Nah, di sana kalian dapatkan dari bahan ajar itu yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Karena di sini adalah menyelesaikan masalah sehari-hari, berarti kalian harus tahu langkah-langkah yang kalian lakukan sebelum menjawab soal dalam kehidupan sehari-hari tersebut ke dalam bentuk matematika. Ibu juga akan coba tampilkan di sini bahan ajarnya ya. Ibu jelaskan dulu juga ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Di sana ada di bahan ajarnya. Yaitu ada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran PBL dan media pembelajaran peserta didik itu secara lisan tulis dan cermat mampu. Yang pertama itu menyajikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari dalam bentuk persamaan kuadrat. Kemudian tujuan yang kedua itu bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, di sana kalian cermati. Di gambar itu gambar apa, Nak? Taman, Bu. Berdasarkan gambar di samping, ada sebuah taman kota yang berbentuk persegi panjang, memiliki keliling 90 meter dan luas taman tersebut 450 meter persegi. Nah, bagaimanakah menentukan ukuran taman kota ini? Nah, salah satu dari kalian, Ibu minta menyampaikan apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari atau mengamati, mencermati bahan ajar yang Ibu tampilkan. Ya, Ibu rasa sudah cukup ya waktunya. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian silahkan sampaikan apa yang kalian dapatkan atau setelah mencermati bahan ajarnya. Siapa yang mungkin mau menyampaikan? Saya, Bu. Ayo, Ulan, silahkan Ulan. Langkah-langkah yang harus kita
lakukan untuk menyelesaikan soal persamaan kuadrat dalam bentuk soal cerita adalah yang pertama, menulis ulang apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua adalah membuat model matematika dari soal tersebut. Yang ketiga adalah menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan konsep persamaan kuadrat. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan apa yang ditanyakan. Bagus sekali, Wulan. Seperti yang disampaikan sama Wulan tadi, untuk menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat, ada 4 langkah ya yang harus kita lakukan. Pertama, salah satu besaran yang belum diketahui kita misalkan dengan satu variabel, contohnya X, kemudian besaran yang lain kita nyatakan dalam bentuk kalimat matematika yang dikaitkan dengan pemisalan memuat variabel X tersebut. Artinya gini, kita lihat di contoh 1. Nah, di sini ada perhatikan kembali masalah taman kota di atas. Kita tulis ulang yang diketahui di soal itu kelilingnya 90 meter. Kemudian luas taman kotanya 450 meter persegi. Yang ditanya ukuran taman kota. Dalam hal ini berapa panjang, berapa lebar ya. Kemudian kita buat penyelesaiannya. Kita misalkan taman kota itu sebagai P. Ibu di sini pakai P ya, kalian boleh pakai variabel yang lain. Kalian masih ingat rumus keliling? Nah, ini rumus keliling ya. Keliling dari persegi panjang 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Kemudian sehingga panjang ditambah lebar ini sama dengan setengah keliling. Ngerti tidak dapat setengah keliling yang ini? Dari sini. Ibu tulis ulang ya, keliling itu kan sama dengan 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, kalau 2 ini keliling ini kita bagi 2, keliling dibagi 2, itu kan sama dengan nilainya panjang ditambah lebar. Keliling per 2 ini bisa ditulis sebagai setengah keliling. Ya, dari sana dia datanya setengah keliling itu. Nah, karena ukuran di sini ukuran panjangnya sudah kita buat dalam bentuk variabel lebar. Tadi yang pertama kita olah kelilingnya, sekarang kita olah luasnya. Setelah itu kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini kemudian kita masukkan di sini. Kalau ada M kali N sama dengan 0, maka M sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 0. Setelah dapat nilai L ini, L1 15, berarti P1-nya itu 45 dikurangi 15 sama dengan 30. Panjangnya itu adalah 30 meter, lebarnya itu sama dengan 15 meter. Mungkin segitu dulu Ibu jelaskan. Sekarang kalian buka LKPD-nya. Ya, Ibu pantau satu persatu mulai dari grup 1 sampai kelompok 1 sampai kelompok 6 ntar ya. Di kelompok 1 ada yang kurang dipahami, Nak. Di sini kayaknya Ulan bilang mau nanya dong, atau sama temannya dulu mau nanya. Atau boleh sama Ibu. Kelompok 5 ini Mirah. Ibu sama teman-teman saya masih belum paham untuk yang nomor 1. Silakan dulu didiskusikan. Ntar kita sekalian kelompok 5. Mantap, Pira berusaha menjelaskan ya. Bagus. Kayaknya sudah cukup ya. Silakan join kembali ke Meet-nya ya. Tadi sudah Ibu pantau mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Yang aktif sekali itu diskusinya itu adalah kelompok 1. Nah, sekarang kalian tampilkan atau presentasikan hasil diskusi kalian mengenai LKPD yang kalian sudah diskusikan di kelompok masing-masing tadi. Ya, siapa yang mau mengawali? Ibu nggak nunjuk ya, kalian yang sendiri ya. Kelompok 1, Bu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Nama saya Ibu Tulisa Purnama yang kali ini akan mempresentasikan tugas 3 LKPD 3. Pada permasalahan 1, Ya. papan tulis di kelas ini memiliki lebar 20 cm, lebih pendek dari ukuran panjangnya. Luas papan tulis itu 0,8 meter persegi. Jika Dani ingin menghiasi pinggiran papan itu dengan pita, maka A. Bantulah Dani untuk menentukan panjang pita minimal yang dibutuhkan untuk menghiasi pinggiran papan tulis itu. B. Jika harga 1 meter pita adalah Rp10.000, berapa uang yang harus disiapkan Dani? Iya. Bagus. Penyelesaiannya, diketahui luas papan sama dengan 0,8 meter persegi atau 8.000 cm persegi. Ditanya, A. Panjang kita yang diperlukan, B. Uang yang harus disiapkan dari jawaban. Misal panjang papan sama dengan B, lebar papan sama dengan L. L1 sama dengan 80, maka B1 sama dengan 80 tambah 20 atau sama dengan 100. L2 sama dengan min 100 tidak memenuhi karena ukuran lebar tidak ada negatif. Jadi ukuran
papan itu adalah panjang 100 cm dan lebar 80 cm. Untuk 1A, yang ditanya adalah panjang pita yang dibutuhkan Dani. Untuk mencari panjang pita tersebut, kita harus mencari keliling papan tersebut. Bagus. Rumus mencari keliling papan adalah 2 di dalam kurung panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dalam kurung 100 ditambah 80, sama dengan 3. Panjang pita yang diperlukan Dani untuk menghias papan adalah 3,6 meter. Biaya yang harus disiapkan Dani dapat dicari dengan mencari keliling papan dikali harga. Keliling papan 3,6 meter persegi dikali 10.000 per meter sama dengan Rp36.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Kalau masalah panjang dan umur hitung secara besaran tidak ada nilai negatif. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kita lagi satu di kelompok 4 ini ada Ayu Disaya. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Permasalahan 2. Selisih umur Budi dan Anton adalah 5 tahun. Jika hasil kali umur mereka 84 tahun, berapakah jumlah umur mereka 3 tahun yang akan datang? Penjelasan. Diketahui selisih umur Budi dan Anton adalah 5 tahun. Dan umur Budi dikali umur Anton adalah 84 tahun. Ditanya umur mereka 3 tahun yang akan datang. Jawab. Misalkan umur Budi sama dengan M dan umur Anton sama dengan N. Maka M dikurangi N sama dengan 5. Jadi M sama dengan 5 ditambah N. M dikali N sama dengan 84. Jadi dalam kurung 5 ditambah M dikali N sama dengan 84. Dengan menggunakan hukum distributif, maka didapatkan 5M ditambah N kuadrat sama dengan 84. Kemudian ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi umur Budi 3 tahun yang akan datang adalah 12 ditambah 3 sama dengan 15 tahun. Dan umur Anton 3 tahun yang akan datang adalah 7 ditambah 3 sama dengan 10 tahun. Sekian presentasi saya. Dari mana dapatnya M sama dengan 5 plus M? Bisa menanggapi Ayu Lia? Oh, karena 5 dikurangi 5 M dikurangi N sama dengan 5. Jadi N-nya dipindah ke ruas kanan. Bagus. N-nya. Iya. Sudah terjawab, Vira. Anak-anak, Ibu sangat apresiasi sekali ya dengan kegiatan pembelajaran hari ini, kerja keras kalian, kemudian diskusinya sangat lancar, keaktifan kalian dalam bertanya, kemudian menjawab. Ibu acungkan 2 jempol ya. Siapa ya yang mau menyampaikan kesan dan kesannya? Kesannya sih ada hal yang menarik sih yang saya dapat gitu, dapat menyelesaikan masalah di dunia di sekitar kita dengan kuadrat yang telah saya pelajari. Ada yang mau menyimpulkan dulu sebelum kita sama-sama menyimpulkan? Iya, silakan Vira. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah untuk menyelesaikan soal cerita mengenai persamaan kuadrat diperlukan langkah-langkah seperti berikut. Iya. Pertama, menulis ulang apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kedua, salah satu besaran yang belum diketahui kita tulis sebagai X. Lalu besaran yang lain kita nyatakan dalam bentuk matematika yang memuat X tersebut. Ketiga, membuat persamaan kuadrat dalam variabel X. Kemudian selesaikan persamaan tersebut menggunakan konsep dan sifat-sifat persamaan kuadrat. Keempat, menentukan penyelesaian yang memenuhi. Bisa hanya ada satu penyelesaian atau kedua-duanya. Terakhir, jawab soal sesuai apa yang ditanyakan. Untuk hari ini itu Ibu cukupkan ya, jadi karena tidak terasa waktunya udah hampir habis ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk di bab baru, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Ya, sampai di sini dulu karena tadi kita awali dengan doa. Nah, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Ya, tolong lagi sekali Agas pimpin doanya, Agas. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya, Bu. Teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Demikianlah praktek pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Salam sehat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.